Dan kemarin dia melakukan penarikan uang sejumlah 100 juta rupiah tanpa ada yang tahu. Dana tersebut adalah dana dari Bank Densu dan dana tersebut langsung dialihkan kepada kantor akuntan publik. Tidak ada nama aku sedikit pun di situ, aku bilang. Tindakan PHK ini diduga untuk kepentingan promosi saja. Ternyata kok seribet ini ya nggak nyangka. Setahu Cita kan hubungannya Pak Heri itu sama Tenovi itu kan. Ya menurut saya jalanin aja lah, memang gak takdirnya kayak gitu. Karena Agus walau gimana masih. Nyo, Bang Sedih People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, si Abu lagi makan, semoga gak kabur ya. Dan si Pakun lagi main dua tepi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Nyo. Yes. Semalam kan Mamang iseng tuh ngecek tuh Nyo. Udah sampai mana sih perkisruhan donasi ini ya, apakah udah beres gitu kan. Kita gak mantau, tiba-tiba udah selesai. Ternyata justru perihal donasinya mah cenderung ketutup ya. Agusnya juga terlihat happy-happy aja. Nah cuman masalah internal dan masalah personalnya ini nih yang justru malah ngerembet kemana-mana. Antara Ibu NP dengan Mas Gary, juga antara Ibu NP dengan Bapak HK. Ini jadi kemana-mana nih. Ditambah kemarin Gary ngerilis klarifikasi terbarunya. Dijawab semua tudingan-tudingan, dijawab, nanti kita lihat. Terus juga Bapak HK menanggapi update terakhir tuh disomasi gitu ya, perihal apa ya sih kalau nggak salah nyebar-nyebar chat atau apa gitu. Nah si Bapak HK ini juga sepertinya sudah kadung emosi atau seperti apa ya, kayak mengultimatum gitu. Bakal ngebuka semua-muanya, saya tahu dari Iwa segala macam ya. Intinya semriwut, bukan semrawut lagi, semriwut, tolonglah. Tapi mungkin buat satu people yang ketinggalan, ini kita meluncur dulu. Nih Nyo, yang aku tangkap ini Nyo, dari Cumi-Cumi ini dia ngebahas titik klimaks terakhir dari Tenovi sebelum akhirnya off dan fokus untuk ibadah karena sedang umroh, dan dilanjutkan oleh kuasa hukumnya kan sekarang ini. Ini titik terakhirnya saat tim Cumi-Cumi ngebahas, ada story juga ada video short juga ya kalau nggak salah. Ceki play. Kurang puas sudah ngambil uang yayasan 100 juta. Setelah itu mau acak-acak anak asuh saya. Kamu punya anak juga kan? Nurani udah ketutup sama duit ya. Lantas apa sebenarnya pokok permasalahan dari kisruh baru tersebut? Sampai-sampai memaksa Novi yang tengah berada di Tanah Suci harus menyempatkan diri untuk buka suara. Ya Allah ya Robi, ini kita niat mau ibadah, mau fokus, ternyata saya dapat info bahwa si gerong-gerong ini meminta tolong dan menyuruh relawan yang waktu itu menginformasikan salah satu anak asuh saya, yaitu Kak Zahra, agar menemui keluarganya. Dan maksud tujuannya adalah supaya pihak keluarga itu mengambil kembali anak asuh saya. Saya nggak tahu niatnya apa, intinya apa, tapi yang jelas semua anak asuh saya rawat dengan sangat baik. Bahkan Kakak Zahra ini kelas 3 SD dan biaya sekolahnya alhamdulillah sudah saya lunasi sampai kelas 6. Saya nggak tahu tujuan si gorong-gorong ini apa. Dan relawan ini dijanjikan katanya kalau ketemu ibunya Zahra, yaitu Ibu Elizabeth, akan diberikan sejumlah uang sebagai bonus. Saya nggak habis pikir kenapa dia berusaha untuk memisahkan saya dan juga anak asuh saya. Kenapa saya bilang yayasan kita dikudeta? Karena emang kenyataannya seperti itu. Dan kemarin dia melakukan penarikan uang sejumlah 100 juta rupiah tanpa ada yang tahu. Kami sebenarnya menunggu ya, kami berharap saudara G kemudian bisa lebih bertabayun lah gitu ya kira-kira. Ayo kemudian ini bagaimana? Mungkin ada gitu, komunikasi yang salah, keliru gitu ya. Tapi kok semakin kesini permasalahan yang ditinggalkan semakin banyak.
Saudara G berstatement bahwa dia akan keluar dari yayasan ini, yang bikin kami kaget ya gitu. Artinya permasalahan ini kan belum selesai nih gitu. Saudara G yang kemudian berstatement di media bahwa dia akan menyelesaikan segala sesuatunya gitu ya bersama Teh Novi, tapi kok malah meninggalkan permasalahan-permasalahan yang lebih jauh gitu, yang harus dituntaskan oleh yayasan gitu. Itu dia permasalahan yang masih berkembang sampai sekarang. Tapi aku tadi sempat ngeliat klarifikasi dari Gary gitu ya di salah satu channel YouTube. Ntar kita play juga. Berarti kan kalau kita lihat tuh permasalahannya adalah 100 juta, terus dugaan adanya kudeta, terus soal yang tadi itu yang katanya Gary menghubungi ibu dari anak asuhnya. Tujuan untuk apa gitu kan masih belum diketahui, cuma dugaannya tadi sudah disampaikan sama Teh Novi. Nah yang paling buat aku tertarik itu soal 100 juta. Meluncur dulu nih. Ninyo, di akun TikToknya Teh Novi info mutasinya di up. Ini bisa kita lihat ya. Ada 100 juta masuk, berarti 100 juta keluar. Tanggal yang nggak diketahui, cuman ini berarti kan back to back kan. 1 juta masuk kayak berarti nebeng rekening atau numpang rekening ini ya Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan doang berarti kan. Karena periodenya hanya sehari di sini ya, dari 19 sampai 20. Nah ini jamnya nggak ketahuan tapi back to back kayak masuk terus keluar lagi si uangnya itu ya. Nah kalau memang cari di komennya ada komen dari Cencu Naica nggak berpihak siapa-siapa, tapi udah toh ini cuma miskom aja, jangan perpanjang. Katanya pengen cepet selesai. Kalau ego makin gede percuma. Ingat Teh Novi cuma Gary yang bertahan bantuin kamu segala apapun. Ayo jadi solid lagi. Oke, mengingatkan dan dibalas nih sama Teh Novinya. 100 juta diambil loh tanpa izin, secara sepihak dia lakukan. Emang yayasan punya dia SKK gitu kurang lebih, dan banyak replies-nya. Nah ada jawaban dari Gary meluncur. Ninyo. Simpelnya, nanti kita dengar penjelasan juga, cuman aku shock juga pas ngedengarnya. Simpelnya dari Gary itu 100 juta itu adalah uang dari Bang Densu. Uang Bang Densu yang diberikan untuk membantu yayasan, guna apa? Yang jelas itu uangnya Bang Densu. Terus aku juga mikir, oh iya ya, kan terakhir tuh sebelum ke NTT itu bener-bener dihabis, sisa 2 juta, inget nggak? Terus bagikan, terus kan momen terjadi saat pulang. Nah kalau dari Gary itu adalah uang dari Bang Densu untuk ke akuntan publik atau seperti apa, yang jelas itu tuh uang bantuan dari Bang Densu kalau kata Gary. Kita dengerin dulu nih dari Unlocked, kita highlight beberapa momen dari menit 2.30 dulu. Ceki play. Untuk statement penggelapan uang 100 juta sendiri seperti apa Bang? Ya jadi memang setelah ramai berita beliau menduga saya menggelapkan dana 100 juta, beliau telepon saya secara pribadi, beliau sampaikan, Ger, Adinda kamu harus buat klarifikasi, saya buat statement itu untuk menyelamatkan kamu. Lalu saya jawab, izin Jenderal bahwa dana tersebut adalah dana dari Bang Densu dan dana tersebut langsung dialihkan kepada kantor akuntan publik. Tidak ada nama aku sedikit pun di situ, aku bilang. Jadi, dan hal itu sudah aku konfirmasikan kepada bendahara bahwa kita sudah payment ya Bu untuk akuntan publik. Mohon dilampirkan laporan keuangan, dan itu tidak dikasih, ditahan gitu kan oleh tim kuasa hukumnya Ibu NP. Nah kemudian aku jelaskan seperti itu kepada Pak Irjen. Ya beliau pun menyayangkan gitu kan, kenapa kok jadi liar seperti itu, dan saya bilang ya aku berani berbicara karena aku punya fakta. Aku siap untuk adu data, adu fakta gitu kan. Jadi mohon izin Jenderal, aku akan buat klarifikasi selanjutnya, dan inilah klarifikasi. Itu. Jadi kalau aku tangkap dari penjelasan Gary barusan, kita balik lagi ke TikTok nih. Ini pengirim ya, baris ini pengirim ke tujuan ini, nomor rekening Yayasan Peduli Kemanusiaan. Pengirim ya. Dana masuk dari Bang Densu. Setelah masuk dari yayasan keluar
untuk mempayment atau membayar akuntan publik gitu, guna mengcross check segala macam kan. Memang harus ada akuntan publik kan setiap setahun sekali itu kan untuk ngaudit ya itu. Yang kemarin dibilang ini kan setelah pulang dari NTT kan mau mau laporan di tahun 2024 kan. Iya, mau audit pakai akuntan publik. Itu. Jadi ini disensor juga sih, bingung juga ya Gary bilang ini yang ngirim ke rekening Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan ini berarti Bank Densu. Berarti dari Bank Densu masuk ke yayasan 100 juta. Begitu masuk mungkin ada koordinasi atau seperti apa dari yayasan, langsung keluar lagi ke akuntan publik katanya. Jadi nggak ada ke rekeningnya Gary juga gitu ya. Iya, kalau penjelasan Gary barusan itu. Balik lagi? Just Ninyo, takutnya salah Mamang ya. Di Satu People kita perhatiin bareng-bareng. Ceki. Play. Bahwa dana tersebut adalah dana dari Bank Densu dan dana tersebut langsung dialihkan kepada kantor akuntan publik. Tidak ada nama aku sedikit pun di situ, aku bilang. Jadi dan hal itu sudah aku konfirmasikan kepada bendahara bahwa kita sudah payment ya Bu untuk akuntan publik. Mohon dilampirkan laporan keuangan, dan itu tidak dikasih, ditahan gitu kan oleh tim kuasa hukumnya Ibu NP. Nah, itu kenapa nahan ya laporan ininya ya untuk yang laporan keuangannya ya untuk diaudit oleh akuntan publik, padahal sudah dibayar kalau menurut pengakuan Gary. Iya, ya aku ngertinya gini sih ya Mang. Maksudnya masuk akalnya kenapa ditahan itu kalau misalnya ini tujuannya nggak jelas buat apa. Ntar dulu lu buat apa? Cuman kan ini tujuannya udah jelas ya buat akuntan publik gitu kan. Itu pertanyaannya kenapa ditahan di situ. Tapi sebenarnya perihal 100 juta ini kalau berdasarkan statement barusan menurutku ya lagi-lagi kuncinya lagi-lagi di Bank Densu. Bener nggak udah ngirim, bukti pengirimannya mana gitu. Tanggalnya cocok nggak? Iya, begitu disandingin nih kan ada tuh di mutasi rekening nih gue yang ngirim itu. Soalnya masuk akal juga sih statement Gary karena di draft mutasinya itu bener-bener back to back masuk, di bawahnya langsung keluar lagi gitu kan. Bener-bener back to back. Ayo lo bingung kan Santuy People. Aku pikir nggak diikutin, kirain teh udah beres gitu. Ternyata anjir kemana-mana ini mah bos. Kumaha tuh iya teh. Tolonglah. Ini kita lengkapnya. Ninyo, lebih spesifik klarifikasi soal pertanyaan untuk uang yang 100 juta keluar di story NP itu seperti apa yang di TikTok tadi ya. Ceki. Play. 100 juta keluar di story NP itu seperti apa Bang? Jadi dalam mekanisme itu kalau yang saya lihat kan itu pengirimnya di blur, penerima di blur. Dan saya bisa pastikan dalam nama pengirim maupun penerima tidak ada nama saya. Dalam nama pengirim pun bisa saya sebutkan itu dari Bang Denny Sumargo gitu ya. Dan untuk penerima itu langsung ke kantor akuntan publik. Dan memang itu sesuai dengan komitmen kita sebelumnya bahwa penyaluran donasi ke NTT ini akan kita selesaikan pada poin LPJ dan audit akuntan publik. Dan ini khususnya kenapa kok pembayaran ke akuntan publik seolah-olah dijadikan masalah. Karena memang sebelumnya saat saya minta data untuk laporan keuangan tahun anggaran 2024 itu tidak diakomodir ya, gitu sehingga kemudian dipermasalahkan pembayarannya dan ya kita keep on going, kita akan tetap berjalan bahwa kita akan tetap buatkan laporan keuangan berdasarkan mutasi yang memang terjadi di 2024 gitu, karena itu memang kewajiban yayasan. Itu loh yang paling aku menarik itu ada apa ya, kenapa ditahan gitu saat meminta laporan keuangan gitu yang tujuannya akan diserahkan ke akuntan publik untuk diaudit tentunya ya. Tapi kalau kayak gini sih bener-bener Gary udah buka-buka nih kuncinya ternyata cuma 2 setelah aku pikir, nggak cuma 1 ada 2 nih ya. Pertama Bang Densus yang speak up menunjukkan bukti pengirim penerima gitu ya, paling nomor rekeningnya tadi sensor sedikit atau seperti apa atau seperti apa gitu atau Nopi yang buka blurnya biar ketahuan nih siapa yang ngirim terus dikirim kemana sama pihak yayasan gitu. Bener nggak apa yang disampaikan sama Gary gitu, yang ngirim ke yayasan itu Bang Densu, terus yayasan ngirim keluar itu ke akuntan publik, sama sekali nggak ada mampir lewat rekeningnya Gary gitu. Gila kan, makin mumet. Ternyata panjang kemana-mana itu. Nih ya, tadi perihal 100 JT. Ini ada jawaban Gary perihal acak-acak dan kudeta yang waktu itu sempat, mungkin Santuy People juga sempat pernah lihat di storynya Nopi ya. Kita lihat nih
Pertanyaannya di story selanjutnya, NP memberikan statement acak-acak dan kudeta menurut abang seperti apa? Ini jawaban dari Gary. Ceki. Play. Selanjutnya NP memberikan statement acak-acak dan kudeta. Menurut abang seperti apa? Kalau terkait mengacak-acak kita juga nggak tahu ya, ini asumsinya mengacak-acak seperti apa, karena yang saya ketahui, yang saya jalankan, yang kita jalankan adalah untuk menjalani kewajiban-kewajiban yayasan sebagaimana dikehendaki oleh Kemensos, ya ini membuat laporan pertanggungjawaban, ya ini membuat audit akuntan publik, dan itu menurutku adalah langkah formil yang memang diwajibkan pada yayasan, dan itu bukan langkah mengacak-acak. Karena sesungguhnya kalau memang mau mengambil alih yayasan, mereka harus menempatkan dirinya, individunya sebagai ketua yayasan. Gitu, karena dalam undang-undang yayasan diamanatkan seperti itu. Jadi kalau untuk organ atau individu yang di luar badan pengurus itu tidak bisa cawe-cawe di dalam pengurusan. Ya, jadi itu juga bingung ya kalau seolah-olah kudeta ini, aku nggak ngerti ya. Karena begini, pada pertama kali itu memang hanya ingin nonaktif 30 hari dan saya melakukan preskon. Kemudian itu ada intervensi dari tim penasihat hukumnya Ibu NP bahwa kalau dana ini mau disalurkan ke NTT, Ibu NP harus total keluar daripada yayasan. Gitu kan. Dan akhirnya kita kerjakan lagi, oke sesuai perintah kita kerjakan lagi. Masuklah saya sebagai ketua di sana, dan yang membayar semua notaris pun secara individu Ibu NP, bisa dicek ke notaris. Jadi nggak ada kudeta, itu dia sendiri yang membiayai kan gitu. Kemudian ketika mau berangkat, tim penasihat hukumnya Ibu NP ini minta lagi, harus ubah spesimen, karena spesimen masih atas nama Ibu NP. Akhirnya 1 hari sebelum berubah saya urus ke bank, saya rubah itu spesimen. Enggak, aku yang jadi pertanyaanku, kenapa kalau misalnya donasi itu sisa donasi ya, kalau mau diserahin ke NTT, kenapa harus Novi harus keluar sepenuhnya dari yayasan? Kenapa? Itu juga bingung. Tapi tadi Gary barusan nyampein itu adalah saran dari PH-nya NP katanya ya. Iya, maksudnya itu alasannya apa? Iya. Saran kenapa akhirnya bisa menyarankan seperti itu kan? Apa gitu? Kenapa why? Masih bingung kan? Ini sepertinya Mamang sudah mencium bau-bau ini, bau-bau mik gitu. Sudah mulai nangkap nih sepertinya nih di mana nih akarnya ya. Whispernya siapa gitu lah ya. Kita lengkap coba meluncur. Yes. Ninyo. Ya. Saat Gary menjelaskan kebingungannya karena keputusan untuk disalurkan ke NTT itu. Di sini Gary baru ngebuka nih. Bukan keputusan pada saat podcast yang terakhir itu doang, ternyata sudah dari jauh-jauh lama, bahkan di breakdown sama Gary di mananya nih. Bahkan sempat ada negosiasi kalau nggak ke NTT kemana gitu nih ya. Ceki. Play. Iya, aku dan mungkin dengan netizen sama-sama bingung gitu ya terkait sikap Ibu NP itu gitu. Karena memang yang aku alami, bahkan sebelum podcast Bang Densu itu ada pertemuan di Townhouse Bang Densu, ada pertemuan lagi di beberapa restoran berkali-kali. Itu semuanya satu suara, Ibu NP mendukung, bahkan Ibu NP sendiri yang memberikan saran penyaluran ke penerima manfaat lain itu harus ke NTT gitu. Karena saya pernah memberikan saran, kenapa nggak Sukabumi? Waktu itu Sukabumi ada banjir gitu kan, dan menurut beliau Sukabumi terlalu dekat dan sudah cukup banyak bantuan. Beliau tetap menyarankan NTT gitu kan, karena jauh dari ibu kota. Ya sudah, akhirnya itu yang disepakati. Makanya kita sama-sama bingung kenapa kok udah dia sepakati jauh-jauh hari, kemudian di hari H kita berangkat, malamnya kok seperti itu gitu kan. Itu ya kita juga dalam keadaan bingung, bahkan sampai sekarang pun aku nggak tahu dan masih bingung gitu. Jadi makin mengerucut dugaan yang disebut Bang Densu pemain di story-nya itu. Jadi makin mengerucut ya. Awalnya tuh kan ada berapa nama tuh? 1, 2, 3, 4 sekitar 3 dugaan lah gitu ya. 3 nama diduga gitu kan. Oh sorry, 2 yang diduga gitu kan. Tapi kalau kayak gini makin mengerucut sih. Ya cuman baru dugaan ya. Iya. Iya sih, maksudnya. Iya kan? Iya. Kita juga pasti bingung kan awalnya, kenapa nih, siapa nih gitu. Siapa nih gitu. Iya, apakah
ada salah satu dugaannya, apakah ada penasihat hukumnya, apakah siapa, apakah pihak mana gitu. Iya. Jangankan kita sebagai netizen yang nonton gitu ya, di sini Gary pun juga bingung katanya kan, kok bisa begini gitu. Apa yang men-triggernya itu sih yang aku penasaran tuh. Karena kalau menurut penjelasan Gary barusan, sudah deal-dealnya tuh sudah beberapa kali, nggak cuma 1-2 kali kalau dari tempat berdasarkan ceritanya Gary barusan ya. Di townhouse, di restoran, beberapa restoran, bahkan finalnya itu di podcast terakhir Bang Densu itu. Jadi ya banyak netizen juga yang akhirnya mengerucut dugaannya, karena kan sampai sekarang tuh masih penasaran siapa sih pemain yang dimaksud Bang Densu gitu. Iya. Soalnya sampai sekarang juga Bang Densu nggak ngebuka apapun tentang kasus ini kan. Tapi yang rekening tadi aku benar-benar tertarik tuh. Bang Densu ngebuka tuh ya buat memperjelas gitu. Iya. Siapa sih kalau nggak Bang Densu, ya NP-nya sendiri yang ngebuka gitu sensorannya nih, pengirim nih, yang penerima nih, biar jelas gitu ya. Makin kemana-mana ini teh, atuh liar aku mah ya. Tapi yang bikin salfok sampai saat ini dengan Gary statusnya apa akan dilaporkan lah ini itu. Aku belum melihat Gary menggandeng ini kuasa hukum gitu. Dia masih mencoba ya, gue coba jawab sendiri aja deh, gue coba klarifikasi sendiri deh gitu. Tapi mungkin setelah Ibu NP pulang dari ibadah mungkin bisa klarifikasi guna ngejawab klarifikasi dari Gary yang ini, apakah ada poin yang setuju atau tidak setuju seperti apa, nanti kita tunggu aja. Sama yang paling mamang tunggu adalah Bang Densu. Bang Densu. Nah, bergeser dari Gary kita meluncur. Ninyo, selain NP versus Gary, ada juga NP versus, disebutnya sih di judul-judul sih Bos HK. Yang kemarin yang berawal dari tiba-tiba muncul video, siapa yang nyebarin nggak tahu. Ternyata ngerembet sampai sekarang gitu. Bahkan bisa dibilang sudah masuk ke ranah personal gitu. Ini ada dari Cimu-Cimu. Ya oke. Dari menit 10.54 ya, kita ceki highlightnya, ceki play. Kami menyimpan chatnya dari beberapa anak buah Pak HK yang menyampaikan kepada kami bahwa tindakan Pak HK ini diduga untuk kepentingan promosi saja, begitu ya. Yang kedua, kami juga menyimpan rekaman suara yang kemudian juga mendalilkan bahwa mereka diduga dipaksa oleh Pak HK untuk berstatement untuk menjatuhkan Teteh gitu. Jika kemudian mereka tidak mengungkapkan apa yang diarahkan Pak HK, maka menurut pengakuan mereka dan diduga ini memang adalah ulahnya Pak HK, maka mereka akan diberhentikan dari pekerjaan. Itu rekaman-rekaman yang kami simpan. Nah, sebelum dijawab nih sama salah satu karyawan ya. Jadi dugaannya tuh setelah rame terus somasi, terus tadi disampaikan dugaannya bahwa ini mah mau pansos doang gitu, mau promosi usahanya gitu ibaratnya kan, makanya tetap diperpanjang gitu ya. Aku pun gak expect, aku pikir setelah video itu naik, klarifikasi dari kedua belah pihak selesai turun gitu. Ternyata masih berlanjut. Justru aku gak ngikutin part itunya nih, masih berlanjut. Setelah aku cek, wah jadi bahaya gening. Bahayanya tuh jadi adanya ultimatum akan membuka sesuatu apalah yang jelas ranah pribadi gitu. Yang menurutku aduh jangan deh, kurang deh. Nih yuk kita lanjut dari statement atau respon dari karyawan Bapak HK soal disebutnya diduga mau pansos biar promosiin tempat usahanya lah atau apalah, ceki. Play. Masih Bluefish maksudnya? Ya maksudnya hubungannya apa? Nggak ada korelasi ke situ harusnya. Aku kerja di Bluefish itu udah kurang lebih 6 tahun. Ya, tanpa ada isu-isu kayak gini Bluefish udah rame kok. Udah rame banget. Jadi kalau kayaknya promosi enggak deh. Enggak. Bahkan Pak Heri waktu nyuruh aku untuk ini, Pak Heri bilang kamu menceritakan yang apa adanya aja. Yang emang benar-benar kamu tahu, yang kamu lihat, kamu ceritain aja. Jangan ada yang kamu tambahkan, jangan ada yang kamu kurangi. Oh iya Pak, kalau misalkan emang kayak gitu aku bersedia. Tapi kalau misalkan harus mengarang kayak gini-gini aku nggak bisa. Karena ya aku sama Tenovi hubungannya juga baik-baik aja. Jadi kalau misalkan untuk naikin yang ini terus menjatuhkan yang ini aku nggak bisa. Kan cuma untuk menceritakan yang aku tahu dan aku lihat aja. Ya nggak pansos. Ngapain pansos ke kasus yang kayak beginian? Pak Heri pembisnis kok. Udah duluan Pak Heri kayaknya.
daripada Tenopi. Ketawa, hahaha, itu responnya. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirin, malah bos Haka ketawa, hahaha. Hanya senyum-senyum aja, iki opo toh. Makanya semua diserahkan ke saya. Aku ngomong ini aku bersaksi semuanya ya yang ada aja. Jadi Pak Heri kalau misalkan nggak salah ya udah Pak, hadapin aja. Kalau misalkan emang Pak Heri nggak salah, hadapin aja. Kita di belakang kru juga support. Nggak nyangka sih kalau misalkan Tenopi kayak gitu ya. Soalnya Tenopi aja ke akunya aja sedekat itu loh. Padahal aku ini kan bukan siapa-siapa ya. Harusnya kan lebih ke Pak Herinya. Cuman ternyata kok seribet ini ya nggak nyangka. Setahu aja itu kan hubungannya Pak Heri itu sama Tenopi itu kan deket ya, spesial. Ya sayang aja sih waktu kayaknya baik banget kok hubungannya Tenopi sama Pak Heri. Deket. Ya sayang banget harusnya. Soalnya hubungannya baik banget, Pak Heri sama Tenopi itu deket banget. Setahu Oci ya, kalau yang Oci lihat di Bluefish. Salah satu pengakuan dari karyawan ya, salah satu karyawan ya, yang membantah kalau adanya dugaan untuk pansos guna mempromosikan tempat apa namanya? Tempat usahanya ya, dibantah tadi. Enggak, katanya tuh udah rame. Udah rame. Iya mungkin Santu People ini kalau nggak salah area Surabaya kali ya. Santu People yang di area Surabaya tahu mungkin kayak. Jujur Mamang baru tahu, oh ternyata bos di tempat ini gitu yang tadi barusan gitu dijelaskan gitu. Cuma balik lagi, nah isu itu yang di-up yang barusan dijelaskan oleh Mbak Oci ini yang soal hubungan spesial itu yang sekarang tuh yang ibaratnya di titik meletus tuh. Karena kalau nggak salah aku sempat ngeliat VT dari Bapak Haka sendiri yang menyebut ya kalau mau bahasa kitanya ya, aku tangkap ya, mohon maaf kalau salah. Kalau mau edan mah siap, gua buka-bukaan aja gitu ibaratnya. Tapi biar nggak memang salah ngomong gitu, kita meluncur biar di play sendiri kali ya. Meluncur. Cus. Nyo. Ya. Cumi-cumi 5.30 stay Syah. Play. Tak seperti apa kedekatan yang terjalin antara Heri Kunchoro dan Novi? Pengacaranya Mbak Desna itu kan baru tahu sama Novi ya. Baru kenal sama Novi. Boleh dikatakan seperti hanya tahu covernya aja. Tapi kan nggak tahu isinya. Saya yang tahu persis yang berhubungan sama Novi, yang kenal sama Novi sekian lama. Bahkan sering saya katakan, saya kenal dari Novi, tahu dari A sampai Z, ujung rambut sampai kaki. Itu semua saya tahu. Sedangkan pengacaranya tuh nggak tahu sama sekali. Dia tuh nggak ngerti sama sekali. Internal Novi bagaimana, ya selama ini Novi kenal sama saya itu bagaimana. Saya yakin pengacaranya nggak tahu. Dan saya yakin Novi nggak mungkin berani buka-bukaan ke pengacaranya. Ya mungkin dia merasa malu kalau buka-bukaan. Akan ketahuan belangnya, sehingga dia ngomong ke pengacaranya baik. Ya, yang dimaksudkan ke pengacaranya selalu omongan yang baik semuanya, tapi nggak tahu internalnya di mana. Yang tahu saya. Gitu. Kalau Mbak Desna mau minta bukti, akan saya buktikan. Silakan, lanjutkan aja, nggak masalah gitu. Bukti-bukti ada semua ya, seperti Novi minta tiket, minta hotel, minta apartemen, semua ada. Yang masih tersimpan di chat asisten saya. Ya, silakan aja. Mau apa silakan. Akan saya buka, akan saya bongkar. Ini loh yang sebenarnya. Gitu, ya. Yang sebenarnya yang dianggap netizen ya covernya baik, tapi dalamnya kok begini. Akan saya buka semuanya. Apapun resikonya akan saya jalani, akan saya tanggung semuanya. Ngeri. Kenapa ngeri? Karena siapa ini namanya Bos Haka ya? Bos Haka ini adalah pebisnis hulung, di mana pebisnis pengusaha itu sangat berani melangkah untuk mengambil resiko gitu. Iya. Jadi apa ya, bisa dibilang bukan cuma ngegos doang gitu. Mana tadi sempat di-mention kan punya bukti chat gitu ya, dan bukti-bukti yang lain yang aku nggak tahu. Aduh, tolonglah.
Sumpah Nyo, aku waktu awal case ini tuh yang naik video tuh aku pikir sekali 2 kali klarifikasi dengan durasi 2-3 hari selesai gitu. Udah tutup aja gitu. Mumpung si penutupnya case-nya itu masih anget, dimana case donasi utamanya. Selesai tutup tuh tas gitu. Pihak sebelah pun gak usah respon-respon lagi gitu, biar mati angin gitu ibaratnya kan. Selesai dah tuh. Ini terus direspon bahkan sampai adanya somasi dan segala macem, makin kuat. Nah sekarang makin ke apa ya? Menurutku ranah pribadi, menurutku ya. Iya. Ya maupun misalkan bener kayak ya udah gitu kan, berarti itu hubungan ya udah, misalkan ada hubungan lah anggaplah ya. Iya. Sesuai atau bener sesuai yang dibilang, kayak ya udah itu udah, tolonglah udah, ya udah itu udah. Kayak nggak perlu lagi gitu naik ke permukaan, agak disayangkan gitu. Aduh tolonglah. Ninyo, bahkan baru rilis tadi dari Intens kalau nggak salah ya, Bapak Irjen Ricky Sitohang sampai siap turun gunung buat ngewakilin Tenopi minta maaf ke bos HK gitu, biar kayak beres aja katanya case-nya yang meluncur. Ninyo, salah dari cumi-cumi ding. Yang judulnya Ricky Sitohang siap turun gunung wakilkan Nopi minta maaf ke bos HK. Ini catatannya apa 1 jam yang lalu. Kita highlight dari menit 2:11. Jegi. Memang saya miris ya melihat situasional. Ini saya katakan tadi, seharusnya ini masalah private. Ini masalah private ya. Masalah private nih nggak usah dipertontonkan ke publik gitu loh. Ini kan bukan menyangkut kepada masalah umum, tapi masalah pribadi gitu ya. Kenapa saling nyamber, publikasikan dari sini, publikasikan dari sini, kirim voice ini, kirim voice ini, kirim rekaman ini, kirim rekaman ini. Kalau bisa dipersempit, kenapa tidak dipersempit? Kenapa harus dilebarkan pokok masalah ini? Toh yang berkepentingan kedua belah pihak. Terus apa yang dipetik dari pokok masalah ini? Kan gitu. Ya, saya berharap juga ya sudahlah, di close saja nih. Kemudian somasi yang dilakukan mungkin ya kena rasa ketidakpuasannya dengan pokok permasalahan itu. Tapi menurut hemat saya, mudah-mudahan ya ini bisa terpecahkan dengan baik. Kebetulan saya tanggal 5 ke Surabaya ya. Saya pengen ketemu dengan Heri Kunchoro ya. Saya akan sampaikan juga, sudahlah, hal-hal yang tidak penting apa yang kita perlebar lagi. Ini kan kalau kita membicarakan aib kita kan sama dengan kita melemparkan tai ke muka sendiri juga ya. Yang menerima menanggung aibnya kan kedua belah pihak ini, baik Novi maupun Heri Kunchoro. Kenapa tidak duduk aja, nggak usah kita berbicara mau klarifikasi kayak mau maafkan kayak kenapa harus melalui media, melalui publik? Ayo sama-sama duduk aja di darat, kita ngobrol. Di mana sih benang merahnya, kita selesaikan saja. Nggak usah berpanjangan mempertontonkan kepada publik kelemahan-kelemahan kita. Kira-kira gitu yang malu siapa? Kan diri sendiri juga. Ya sudah, tutup aja ya. Kalaupun saya anggap somasi ini yang dilakukan oleh pihak setara ya dari Budisna, ya mungkin saya anggap cukuplah sampai di sini aja lah, nggak usah mensomasi. Nanti setelah saya pulang dari sana, coba saya dudukkan mereka di darat, coba kita pertemukan, coba kita fasilitasi, mana yang nggak benar, mana yang benar, coba kita sinkronkan. Kan enak tabayun, kemudian saling maafkan, close permasalahan, nggak usah lagi kita publikasikan hal-hal yang sangat sensitif ini. Tuh, kebaca nggak gesturnya? Bang Ricky sebagai salah satu PH dari Teknovi, di mana situasinya berarti kliennya dia kan, NP sendirinya atau Teknovi di sini kan ibaratnya dalam tanda kutip di ultimatum gitu sama pihak HK gitu, yang bilang bakal gue buka-bukain, oke, nggak takut, gue buka semuanya, gue ada buktinya. Yang idealnya biasanya ketika kliennya di dalam tanda kutip diserang ya lewat ultimatum situ, akan ngedefense dong, akan ngelawan. Tapi dalam case ini Bang Ricky ngebela-belain apa ya, mencoba mendamaikan gitu. Karena udah ini privacy. Secara gestur aku bacanya karena mungkin Bang Ricky udah tahu gambaran gedenya dan menimbang. Kalaupun yang dimaksud tadi apa ya, istilahnya aib ya, istilah yang dipakai Bang Ricky itu keluar, akan menimbang nih. Walaupun memang kedua belah pihak dirugikan, oke lah dirugikan. Tapi kan teman-teman netizen juga tahu kali ya, Bang Ricky juga tahu pihak mana yang citranya yang paling bakal jatuh gitu. You know kan? Karena kan kalau kita coba bandingkan ya, Bos Haka kan citranya pemilik klub malam gitu, yang
sangat lumrah mungkin ya kalau misalkan dekat sama A, dekat sama B, dekat sama C gitu, ibaratnya dalam tanda kutip nakal gitu. Sedangkan di satu sisi ini citranya kan pegiat sosial gitu. Ada citra yang dipertaruhkan gitu. Jadi kayak nggak worth it mungkin kalau tetap diterusin pertempurannya gitu. Iya, dan juga tidak dibantah ya Mang ya, kalau misalnya itu nggak benar, nggak itu bohong gitu, nggak ada ya, nggak ada bantahan. Iya, justru malah mau mencoba mendamaikan gitu. Biar bukti-buktinya nggak usah dibuka gitu ya. Aku mah yakin Pak Riki udah bener-bener nimbang matang sampai akhirnya berani berstatement dari nanti saya akan tanggal 5 ke sana mau coba didamaikan, adalah ini privacy. Setuju aku, ini udah terlalu privacy gitu, kayak ya udahlah gitu, mau gimana juga kayak tolonglah, kagok nih udah di mulut tapi kagok gitu. Tolonglah ya. Aduh, liar. Tapi ini ini aku nggak ngerti dunia terbalik atau seperti apa. Sekarang kan point of view-nya Tenopi sedang digempur dari kedua sisi ya. Sedang fight sama Gary, fight juga sama Bos Haka. Belum ada teman-teman netizen yang kepecah dukungannya. Nah, Agus sendiri kondisinya seperti apa? Penasaran kan? Iya dong. Meluncur. Ninyo, ada dari Intense yang berhasil meliput menurutku momen mahal. Gila, respect Intense nih. Momen mahal apa? Karena ada momen yang berhasil ke-record sama tim Intense saat Agus dan Wawa live. Oke. Cuman ada satu poin yang bikin salfok. Apa tuh? Dari Intense 2302, ceki-ceki. Play. Di lain kisah, Agus Salim dan kerabatnya Wawa terlihat bernyanyi bersama di sela-sela waktu luang keduanya. Hal itu terlihat dari siaran live sosial media Agus Salim kemarin. Agus dan Wawa tampaknya tidak lagi gusar apalagi menangis menanggapi hujatan netizen di sosial media dengan berbagai tuduhan seperti gila uang donasi. Tapi justru dibawa santai-santai saja. Agus justru memilih mencari uang sendiri dengan menyanyi secara live di sosial media agar bisa mengumpulkan saweran uang virtual. Agus sampai memborong menyanyi beberapa lagu sehingga mendapat ratusan saweran bunga mawar. Aku salfok, bisa pecah suara ya. Itu tadi suara 14 tuh ya kan? Iya kan? Iya, kalau 2 rada kagok tadi tuh kan. 3, 4 nggak masuk lah, ada suara 14 ini mah. Coba balik lagi, yang bikin aku salfok nih. Intense berhasil merecord momen komenannya. Aku ngelihat tadi dari cuma 25 yang ngetik Wawa maling sampai ke 510 mosen yang paling banyak dikirim oleh penonton. Akhirnya dia naik tuh. Ada 510 penonton yang ngomen Wawa maling, tolonglah ya. Tapi enggak gitu, itu salfok ya. Tapi poinnya adalah di sini Agus justru terlihat lebih happy mungkin ya, karena kelihatan ya. Sampai-sampai ya udah buka ngamen online atau karaoke online gitu ya dengan Wawa gitu. Dan tadi sempat kita lihat juga mawarnya banyak yang nyawer gitu. Selain ada yang ngirim Wawa maling, tapi ada juga yang nyawer mawar gitu. Ya di satu sisi kan mereka berdua tuh awalnya berseteru nih ya. Agus sama NP nih Nah, seiring berjalan waktu, Agusnya bisa dibilang happy-happy sama Wawa, nyanyi-nyanyi di live, dapat saweran gitu. Nah, NP-nya lanjut berseteru dengan Gary dan Bapak Haka gitu. Masih lanjut ya. Iya, Agusnya di sini, Agus sudah senang, Agus sudah bisa tidak sedih lagi. Iya, karaoke online gitu. Tolonglah. 510 Wawa maling, 2 kata lucu Wawa maling, sumpah, tolonglah. Aduh, ini kita ke lasnya meluncur. Ini ini tadi aku baru lihat dari TikToknya Bu Sisi, sumpah. Ternyata Wawa nggak tahu ya, menurut Mamang ya. Nampak lebih subur nggak sih? Mohon maaf. Iya. Lebih happy kan, berarti tandanya kan. Agus juga tuh. Bobotnya naik gitu ya kan, lebih happy berarti. Cuman ada ya seperti biasa setiap wawancara dengan Wawa tuh pasti ada poin-poin yang bikin salfok. Adik kita nonton live-nya aja ada yang bikin salfok kan, 2 kata lucu. Ini kita lihat dari Ibu Sisi, kita highlight aja ya, ceki-ceki. Play. Selamat sore Agus, Wawa, apa kabar nih? Alhamdulillah baik, Bu Sisi. Wah, kita kedatangan Wawa siang hari ini ya Agus ya.
Ya hitung-hitung sedang merayakan Imlek juga lah ya. Ikut merayakan Imlek ya, gongsi paca ya. Liburan buat yang merayakan. Oh iya ya? Iya. Iyalah. Oke lah. Ini Wawa hari ini kan mengunjungi Agus nih. Ya. Dalam rangka apa nih, Wak? Soalnya Agus sudah hampir 2 bulan di sini ya. Iya. Dalam rangka temu kangen sekalian ngajak anak libur karena kan lagi sekolah. Oh gitu. Silaturahmi lah sama Agus ya, Agus ya. Kangen ya? Kangen. Agus juga kangen. Iya, Agus pastinya juga kangen lah ya sama Wawa ya. Yang biasanya deket jadi jauh jaraknya. Iya. Tapi ada pepatah, biar jauh di mata dekat di hati. Oh iya, ya betul-betul. Kita juga jauhnya juga nggak jauh-jauh banget juga kan, masih dalam satu kota yang sama kan. Iya. Oke. Jadi gimana Wak ngelihat perkembangan Agus nih sampai hari ini? Ntar dulu, gimana nggak jauh di mata dekat di hati? Rumah gue lunas karena si Agus, gue punya sofa karena si Agus, punya AC. Iya, itu mah sejauh-jauhnya tetap dekat di hati. Poin pentingnya adalah rumah gue lunas. Iya. Wawa sendiri yang menyampaikan kan di salah satu live ya. Iya. Banyak banget rekamannya beredar. Lanjut lagi. Lanjut. Oke. Jadi gimana Wak ngelihat perkembangan Agus nih sampai hari ini? Menurut Wawa gimana nih? Ya menurut saya jalanin aja lah, memang gak takdirnya kayak gitu. Karena Agus walau gimana masih dikelilingi orang-orang baik. Kayak Enggak, dia mah enak ya, jalanin aja takdirnya begitu. Dia mah enak ngomong begitu. Udah gak ada tanggungan. Tanggungan udah beres, lah. Agus blind loh, tolonglah, enteng banget ya, jalanin aja takdir udah begitu. Gak dapet apa-apa Agusnya. Tolonglah Wawa, untung mama ngefans sama Wawa, tolonglah. Lanjut lagi. Lanjut. Pak Farhan, kayak Bu Sisi yang mau bersedia memberikan tempat tinggal yang lumayan cukup luar biasa nyaman, tenang. Mungkin Agus tinggal di apartemen ini karena nyaman ya, jadi dia secara tidak langsung mengurangi depresinya karena udah ada ketenangan tersendiri di jiwa Agus ya Gus. Iya. Dan yang terpenting banyak orang-orang baik di sekeliling Agus, kayak untuk garis keras Bang Sensei, semuanya tim Pak Farhan luar biasa. Dan Bu Sisi juga luar biasa. Jadi kita mendampingi Agus dengan begitu tulusnya ya Wak ya. Insyaallah tulus. Dari sisi kesehatan fisiknya, dari sisi permasalahan hukumnya, dari sisi mentalnya, semua kita berikan kepada Agus ya Wak ya. Iya. Agar Agus menjadi pribadi yang lebih baru kuat, lagi lah ya. Betul. Lebih kuat. Ya, gimana nggak tulus? Kan udah dibantu. Rumah, AC, sofa, kasur, apa gimana sekolah. Ya? Itu sekolah, ya pasti tulus lah. Iyalah. Apa yang fans sama Wawa? Fans. Mantap Wawa, lanjutkan. Segitu dulu kali ya Nyo. Sambil menunggu kelanjutannya, memang sih masih menunggu. Lebih tertarik ke respon dari klarifikasi Gary yang tadi kita play di awal nih. Balik lagi kuncinya, aku bilang bisa di Bang Densu, bisa di Tenovi ini. Kuncinya yang jelas bisa dibuka tuh blurnya mungkin ya, biar ketahuan rekeningnya nih dari siapa ke siapa gitu. Bener nggak yang dibilang sama Gary gitu, atau bener nggak yang dibilang sama Tenopi gitu. Nah itu yang masih ditunggu mungkin sama-sama teman-teman netizen kalau Mamang baca komen-komennya juga tadi ya. Ya udahlah ya, segini dulu lah, sambil menunggu kelanjutannya seperti biasa kita meluncur ke setting to super thanks. Just Nyo. Super thanks dari video kemarin ada the one and only dari as always Kakak Sanita. Aku kurang gitu ngerti masalahnya apa sih, tapi intinya Kang Dede emang the best sih, langsung terjun menyelesaikan masalahnya. Oke, mantap. Berarti memang kurang bagus ngejelasinnya kemarin ya, mohon maaf ya. Dan habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita Kakak Saninata yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut ke komen seperti biasanya ya Dan. Mamang si Abu yang kayaknya mau masuk dan Pakun yang masih lulungu maksain bangun tutupi mangkok cabut dulu dan ciao.